Halo, nama saya Stella dari kelas 71 dari SMP Kristen Batra 2. Hari ini saya meresensikan buku Dandadan karya Yogi Nobutatsu. Brawl dari siswa SMA bernama Momo Ayase dan Kentaka Kureng dipanggil Okarun. Awalnya Momo dan Okarun berdebat soal mana yang nyata, roh atau UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Untuk membuktikan keyakinan masing-masing, mereka saling menantang. Momo pergi ke sebuah lokasi yang konon sering terlihat UAP dan Okarun pergi ke terowongan yang dihantui oleh nenek turbo. Tapi mereka benar-benar mengalami hal yang gaib sesuai perkataan mereka. Momo diculik oleh alien dan nyaris mengalami hal buruk sebelum akhirnya lolos, mendapatkan kekuatan psikokinesis. Okarun dimasuki roh nenek turbo, Tabo Baba dengan kekuatan berlari dengan kecepatan turbo. Setelah itu, Okarun dan Momo pergi ke rumah, dan di rumah Momo ada sebuah tori agar bisa ke rumahnya. Namun saat Okarun melewati tori tersebut, dia terbakar. Momo dengan cepat menarik Okarun dan memasukkannya ke kolam. Setelah itu Momo melihat sekitar tori yang ternyata dipasang jimat oleh neneknya, Seiko Ayase yang dipanggil Seiko, dan melepas jimat tersebut. Setelah itu Okarun bisa melewati tori tersebut dan berhasil tidak terbakar. Mereka segera masuk ke dalam rumah yang tidak ada neneknya. Momo dan Okarun berganti baju dan bertengkar. Di tengah-tengah itu ada suara bel yang tidak dikenali. Kata Seiko ada bel untuk manusia dan roh jahat, tapi mereka lupa memasang jimat tersebut di tori lagi. Mereka segera berlari ke luar rumah lewat pintu belakang. Saat di luar rumah, tiba-tiba ada kabut hitam menyelimuti area tersebut dan cepat Momo menyuruh Okarun untuk pergi ke luar pekarangan agar Okarun tidak terbakar lagi. Tapi saat Okarun berbalik badan, ternyata ada tembok mengelilingi rumah tersebut yang seharusnya tidak ada. Tapi ada monster sumo yang mengincar mereka. Okarun pun memberitahu Momo untuk melepaskan kekuatan turbonya dan menahan pemikirannya. Setelah berhasil, Okarun melawan monster tersebut tapi gagal. Setelah itu, Momo diambil oleh monster tersebut dan memukulnya ke tengah tori. Setelah beberapa pukulan, terdapat lubang yang baru. Momo dengan kekuatan yang menarik Okarun dan memasang jimat itu ke tori tersebut yang membuat mereka menang dan Momo pingsan karena kelelahan. Di sisi Seiko, dia ternyata lagi mengisi acara dan sedang dalam pelajaran pulang. Di saat di dekat tori, dia melihat Momo yang hendak dimakan oleh Okarun yang dirasuki nenek turbo. Tapi Seiko membunuhnya. Tapi selama di sisi Seiko, ternyata Momo bermimpi dan bertugas mencari Okarun. Saat Momo turun, dia menanyakan Seiko di mana. Seiko, di mana Okarun? Setelah diberitahu, Momo berlari ke bangunan utama yang menemukan Okarun yang tidak kenapa-napa. Setelah itu, Seiko pergi mengikuti Momo dan mengusulkan untuk mengasah stamina Okarun dan kekuatan psikokinesis Momo. Tapi setelah beberapa lama, Okarun tiba-tiba ingin BAB dan Okarun berlari ke toilet dan terpaksa Momo ikut karena jika tidak, Okarun akan dirasuki nenek turbo lagi. Setelah itu, Seiko memberitahu Momo dan Okarun untuk bermain setan-setanan dengan nenek turbo. Saat itu, Momo dan Okarun setuju dan pergi ke terowongan milik nenek turbo. Saat di sana, mereka menantang nenek turbo dan Momo dikurung menggunakan tangan-tangan arwah. Dan Okarun membantunya. Setelah mereka menemukan kepiting raksasa, mereka segera kabur dan di saat itu Okarun memakai kekuatan turbonya. Tapi sialnya ada belokan tajam yang menyebabkan mereka jatuh ke bawah. Setelah mereka berpikir sudah lolos, ternyata tidak dan mereka melanjutkan pelarian mereka menuju pemandian air panas. Saat di dalam situ, kepiting itu tetap mengikuti mereka dan menghancurkan bangunan dan setelah kepiting itu di dalam kolam, Momo merusak pipa air panas tersebut yang memberhentikan pergerakan kepiting tersebut. Mereka tetap melanjutkan pelariannya dari nenek turbo. Tapi ada mayat hidup yang mengelilingi mereka berdua. Memutuskan untuk nekat dan menerobos mayat-mayat hidup itu dan pergi ke tempat sepi. Momo dan Okarun dipertemukan dengan nenek turbo dan nenek turbo menantang dan Momo menjawab dengan satu titik. Dengan cepat, Momo menggunakan kekuatannya dan berpegangan di kereta sambil membawa Okarun di atas kereta. Momo bicara, kamu kan nenek 100 km per jam, tapi kecepatan kereta ini 120. Dan nenek turbo menjawab, bodoh, kan tidak semua kereta menggunakan kecepatan tercepatnya. Dan Momo berkata, kita sudah dekat dengan kota lain. Dengan seketika, nenek turbo kalah dan jiwa perempuan dibebaskan. Dan mereka merayakan dengan makan kepiting. Tapi Okarun tidak menginginkannya karena kejadian pengejaran kepiting. Lalu Okarun pun